Pada setiap perjalanan akan selalu ada pelajaran. Pada setiap pelajaran akan ada pengalaman. Menjelajahi alam, gunung, hutan, lautan, semua memberikan makna kehidupan. Cerita perjalanan yang direkam sendiri, diedit sendiri, dan perjalanannya pun sendiri. Inilah 2021 Explore Jabar, episode Kabupaten Tasikmalaya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Riksa Sidik di Explore Jabar, episode kedua. Jadi sebelum video dimulai, sedikit cerita. Gak kayak video kemarin. Waktu kemarin sumpah hujan gede banget. Nah di situ hujan lebat dan juga saya gak memungkinkan buat rekam perjalanan karena ya agak berapi juga buat bongkar pasang kamera. Juga di situ saya sempat tersesat dan saya pakai Google Maps ke arah Cipatujah lewat Taraju. Di situ saya ditawarkan buat milih rute cepat, cuman ya bodohnya saya nggak tahu kan daerah situ. Ya udah saya pilih rute cepat. Akhirnya ya tersesat lah, bukan tersesat sih, emang jalurnya itu cuman saya malah masuk hutan, jalurnya masuk hutan. Terus jalannya itu bukan aspal tapi batu-batu kerikil gede. Akhirnya pukul jam 10 malam saya udah sampai di Cipatujah. Berangkat jam 3 dari Bandung ke Tasik Selatan. Oke, besoknya saya langsung berangkat dari Cipatujah ke Pantai Karangtaulan. Itu jaraknya kurang lebih sekitar 30 km. Saya berangkat jam 5 setelah sholat subuh. Nah, di sana saya nyampe jam 6. Jam 6 saya nyampe di sana. Karangtaulan itu berada di daerah Kalapa Genep, Tasikmalaya. Dengan bentuk pantai yang menyerupai kalau di Garut Selatan itu Puncak Buha, kayak gitu. Jadi ini pantai, sini tebing. Nah, barulah ke pantai lepas. Jadi itu adalah dataran tinggi di depan pantai, kayak tebing gitu. Bagus banget itu daerahnya. Saya sampai kayak ngerasa kok baru tahu di daerah Tasik juga ada pantai ini gitu. Kurang lebih baru berdiri sekitar 2 tahun. Nah setelah saya dari Karangtaulan tujuan kedua saya ke daerah Cikatomas waktu itu. Jalur ke Cikatomas ada 2 pilihan. Yang satu lewat jalan Kalapa Genep, yang satu lewat muter dulu ke daerah Pangandaran. Cuman kata penduduk sekitar, kalau kita lewat ke Kelapa Genep itu emang cepat. Masalahnya jalannya itu ya jalan kayak masuk hutan juga. Akhirnya saya lebih baik ya milih opsi lah
lewat jalur selatan Tasikmalaya, muter dulu ke Pangandaran, masuk ke Cimerak, dari Cimerak nah baru saya masuk ke daerah ke arah Cikatomas. Sampailah saya di tujuan kedua, yaitu Curug Dengdeng. Dengdeng sendiri itu kayak aliran sungai yang bentuk tiupnya itu bertahap-tahap, berlapis-lapis, nggak langsung jatuh gitu, tapi dia tuh kayak ada konturnya ini sampai 4 kalau nggak salah, 4 lakukan 1, 2, 3, 4 kayak gitu kalau nggak salah. Bentuknya itu kayak gitu. Sayangnya waktu itu emang malamnya kata saya juga abis hujan gede, jadinya si airnya itu coklat, gak jernih. Kalau itu jernih sumpah itu bagus banget. Setelah ngambil dokumentasi, akhirnya saya ya belum makan karena belum sarapan. Naik ke atas, di sana tuh ada kayak banyak juga kayak rumah makan yang jual kayak ikan bakar, ayam bakar, ikan pepes atau apa. Udahlah, saya di situ beli ikan bakar dan juga nasi liwet. Enak banget makanannya. Apalagi di depannya itu ada kayak air terjunnya gitu. Suasananya itu wah, luar biasa pokoknya. Kalau habis dari Curug Dengdeng, akhirnya saya melanjutkan perjalanan lagi menuju lokasi camp terakhir di daerah Bukit Bujiningrum, Kecamatan Sukaraja. Sampailah saya di Bukit Bujiningrum, bayar kartis, retribusnya itu kurang lebih sekitar harganya 10.000 kalau nggak salah ya, 10.000 seingat saya waktu itu. Ya inilah, sebelum ke atas kita jalan dulu kurang lebih 700 meter dari bawah. Lumayan ya panjang. Akhirnya sampailah ke atas, langsung di situ saya bikin tenda, ngebangun tenda sama flysheet. Soalnya waktu itu cuacanya emang hujan.
Ini ada saung-saung, kayak nongkrong dulu, gak langsung masuk tenda, soalnya juga masih sore, masih jam 5, belum terlalu malam. Nah, situ yang bikin saya terenyuh, saya ngobrol dulu sama pedagang di situ. Pedagang di situ itu ngambil barang-barang dagangannya itu seminggu sekali dari atas ke bawah itu. Jadi dia tuh tinggal di situ. Kalau cuacanya ya aman. Kecuali kalau emang kayak ada angin gede atau kayak badai petir gitu, mereka turun juga, gak mau tinggal di situ, gak mau. Tiba-tiba dia juga cerita kalau di situ, ya saya juga gak tahu sih. Ini pendapat dari atau enggak ini curhatan dari pedagang di situ. Kalau di situ tuh pengelolaannya ya bisa dibilang maaf kurang betul-betul diperhatikan. Ya bisa dalam artian terbengkalai. Dikarenakan ya ada oknum-oknum yang memanfaatkan kedudukan di situ. Saya juga gak tahu kenyataannya kayak gimana, cuma saya mendengarkan dan menyampaikan cerita dari pedagang yang ada di situ. Jadi dulunya itu daerah Bukit Pujiningrumnya itu, sedikit cerita nih ya. Daerah Bukit Pujininggrum itu adalah sebuah perbukitan yang bentuk konturnya itu cadas, batuan cadas, jadi nggak bisa ditanami oleh warga, nggak bisa ditanami tanaman palawija karena emang susah buat bercocok tanam di situ untuk di daerah puncak bukitnya, di punggungan bukitnya. Jadinya adalah inisiatif dari beberapa orang yang mengusulkan kalau ini lebih baik dikelola jadi tempat wisata. Yang pertama kayak apa ya, membuka wisata di situ, maksudnya itu dari 4 orang sepuh, ibu apa ya, 3 orang perempuan, 1 orang laki-laki yang udah usia lanjut, dan itu dijadikan alasan kenapa namanya Bukit Pujininggrum, karena dari nama para pendiri Bukit Pujininggrum sendiri. Yang pertama adalah Ibu Uji, yang kedua adalah Ibu Ning, yang ketiga adalah Ibu Arum atau gak Arum ya, punya itulah pokoknya. Nah yang terakhir Bapak Mamat. Setelah diberi nama Bukit Pujininggrum membawa rahmat. Gokil emang. Dulunya itu tempat itu dikelola sama perhutani. Dikelolanya sama perhutani. Ya kayak buat para pedagang itu juga ada retribusi juga, kayak nyewa lahan lah intinya buat ngurus dan mengelola Bukit Pujininggrum juga. Dari perhutaninya butuh biaya juga, mereka kayak bikin saung, bikin tempat sampah atau apa. Nah akhirnya tiba-tiba Bukit Pujininggrum viral lah di media sosial, kayak wah banyak yang datang gitu sampai kayak penuh di situ. Nah setelah kejadian itu tiba-tiba Bukit Pujininggrum itu dari desa, namanya Desa Janggala kalau nggak salah, dari desa itu mengambil alih kelola katanya, soalnya ini milik desa katanya kayak gitu. Ya udahlah, setelah beberapa kali kayak rapat dikukuhkan lah bahwa sekarang Bukit Pujininggrum dikelola oleh desa. Nah disitulah udah dikelola oleh desa, digantilah orang-orang yang mengurus Pujininggrum, kayak pengelola-pengelola yang udah terbiasa di situ diganti sama orang-orang baru, yang katanya orang-orang barunya, maaf ya, ini ya saya juga dari orang-orang itu juga yang bilang katanya ya kurang kompeten untuk hal itu, tapi gak tahu sih ya, itu mah terserah yang ada di situ. Terus ya Bukit Pujininggrum juga jadi terbengkalai, gak terlalu diperhatikan, dan juga yang paling parah itu ya pedagang di situ tuh ditagih iuran kayak biasa, diminta iuran retribusi emang dari dulu. Cuman kalau yang sekarang itu hasil retribusinya itu tidak jelas pergi entah kemana, jadi gak tahu dikemanain. Itulah yang menjadi sakit hatinya para pedagang di situ dan pengelola di situ. Itulah, tapi gak tahu ya, saya juga ngedengerin cerita dari orang-orang itu juga, bukan saya ngarang-ngarang ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya juga Bukit Pujininggrum ada kayak perubahan ke arah yang lebih baik lah ya, ada pengelolaan yang lebih serius lagi. Soalnya sumpah itu daerahnya bagus banget, sumpah cantik. Nah, terus
persiapan tidur sebelum besok menyambut sunrise di Bukit Pujiningrung. Hampir malam lah saya, dan keesokan harinya tadinya saya tuh mau mengambil dokumentasi ya beberapa kayak dari drone kayak biasa. Cuman halangannya itu pagi-pagi itu sampai jam 9 pagi itu kabut tebal di daerah situ karena emang malamnya itu hujan. Kabut tebal dan gak memungkinkan buat saya ngambil dokumentasi lewat drone. Akhirnya setelah camp di situ, saya sekitar jam 10 saya kemas lagi. Akhirnya pulanglah dari Pujiningrung langsung ke Bandung lagi karena ya, ada tuntutan kerja juga saya. Pulang dari Bukit Pujiningrung, turun ke Bandung, dan mungkin itulah tempat terakhir saya di Tasikmalaya, tujuan terakhir saya ekspor Tasik. Jujur saya baru tahu di daerah Tasikmalaya emang ada daerah-daerah kayak gitu ya, maksudnya wisata-wisata yang bagus gitu, apalagi buat Pantai Karangtaulan sama Curug Dengdeng, dan Bukit Pujiningrung juga recommended banget menurut saya. Ya mungkin inilah akhir dari video kita Explore Jabar episode kedua, Kabupaten Tasikmalaya. Seperti biasa saya memohon maaf takutnya ada kesalahan dalam berkata-kata dan juga dalam video saya yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir video. Semoga senang dan terhibur, dan juga semoga menjadi inspirasi buat kalian yang mau main ke Jawa Barat. Don't limit yourself. Jangan batasi diri kalian sendiri. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di Explore Jabar episode berikutnya.